Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Om Hamed. Pada video kali ini Om akan membahas materi matematika kembali. Materi yang akan dibahas yaitu melanjutkan materi bangun ruang Silengkung tentang kerucut. Nah, pada video kali ini Om akan membahas menghitung volume kerucut. Sebelum kita lanjut ke materi pembahasan tentang menghitung volume kerucut, mari kita cermati dulu gambar-gambar sebagai berikut. Gambar pertama, menara yang berbentuk kerucut. Gambar kedua, topi yang berbentuk kerucut. Dan gambar yang ketiga, nasi tumpeng yang berbentuk kerucut. Nah, bangun dan benda tersebut merupakan refleksi dari bangun ruang dengan sisi lengkung, yaitu kerucut. Nah, kalau kita identifikasi satu persatu, misalnya ini, menara yang berbentuk kerucut, berarti kalau kita balik ini menaranya, maka di dalamnya ada sebuah ruangan. Begitu pula dengan topi yang berbentuk kerucut ini, kalau kita balik maka di dalamnya ada sebuah ruangan. Nah, di gambar yang tiga ini contoh yang lebih spesifiknya. Ini kan nasi tumpeng yang berbentuk kerucut. Awalnya nasi tumpeng ini penanak nasi yang berbentuk kerucut lalu diisi oleh nasi, lalu diratakan dan diratakan sehingga ketika si penanak nasi yang berbentuk kerucut itu dilepas, maka nasi ini berbentuk kerucut. Ini menggambarkan bahwa kerucut itu memiliki ruangan di dalamnya, sehingga ruangan yang di dalam kerucut itu dapat dihitung volumenya. Jadi berapa sih kapasitas ruangan yang dapat diisi oleh benda lain daripada kerucut tersebut. Jadi kita sudah jelas bahwa si kerucut itu bangun ruang yang dapat diisi oleh benda lain di dalamnya, sehingga dapat dihitung juga berapa sih kapasitas volume yang dapat ditampung oleh kerucut tersebut. Selanjutnya, agar lebih mempermudah lagi untuk mempelajari tentang menghitung volume kerucut, kita identifikasi lagi unsur-unsur daripada kerucut agar kita tidak lupa. Misalnya disajikan dalam gambar dalam gambar, misalnya ada sebuah kerucut. Nah, A misalnya, sisi yang diarsir dinamakan bidang alas kerucut. Jadi ini sisi yang di bawah yang diarsir ini merupakan alas daripada kerucut yang berbentuk lingkaran. Karena kan kerucut itu tersusun atas dua buah bidang datar, yaitu lingkaran dan juring daripada lingkaran. Sedangkan bagian B, titik O dinamakan pusat lingkaran. Nah, titik O yang ini tuh adalah pusat daripada lingkaran. Sedangkan C, ruas garis dari O ke A. Nah, dari O ke A atau dari O ke B ini dinamakan jari-jari. Sedangkan kalau dari A ke B, yaitu bagian D, ini merupakan diameter alas daripada kerucut. Sedangkan ruas yang menghubungkan antara titik T, nah dari sini sampai ke titik pusat lingkaran atau titik O, ini dinamakan tinggi daripada kerucut. Sedangkan untuk F, ruas garis BC ini dari B ke C atau dari A ke C, ini dinamakan tali busur bidang alas kerucut. Sedangkan yang G, sisi yang tidak diarsir, nah yang ini yang di atasnya, ini dinamakan selimut daripada kerucut. Dan yang H, misalnya adapun ruas garis pada selimut kerucut yang menghubungkan titik puncak T dan titik pada lingkaran, misalnya T ke A. Nah, dari T ke A atau dari T ke B, ini dinamakan garis pelukis. Nah, ini dinamakan garis pelukis atau dikasih notasi S. Nah, ini adalah identifikasi atau pengingatan kembali tentang unsur-unsur daripada kerucut. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi pokoknya, yaitu menghitung volume daripada kerucut. Nah, untuk menghitung volume daripada kerucut, kita dapat menggunakan rumus volume kerucut sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Atau juga turunannya 1/3 dikali V dikali R pangkat 2 dikali T. Nah, untuk keterangannya, V itu untuk volume kerucut, sedangkan R untuk jari-jari alas kerucut dan T untuk tinggi kerucut.
tetap untuk V, ini untuk V tetap menggunakan notasi 3,14 atau 22/7. Jadi tergantung daripada soal. Kalau di soal misalnya I-nya sudah ditentukan 3,14 atau 22/7, ya kita mau tidak mau harus menggunakan apa yang telah tertera di soal. Tetapi misalnya kalau di soal tidak ditentukan untuk V-nya, ya kita bebas mau itu menggunakan 3,14 silakan atau mau 22/7 pun tidak jadi masalah. Nah, untuk lebih memahami tentang cara menghitung volume kerucut, kita lanjut ke contoh soal. Misalnya, hitunglah volume kerucut berikut ini bila diketahui jari-jari alas 6 cm dan tinggi 7 cm. Nah, berarti dari soal sudah diketahui bahwa untuk jari-jarinya itu 6 cm dan tingginya 7 cm. Nah, kalau misalnya di soal itu disajikan diameter, berarti kita harus merubah dulu diameter itu ke jari-jari. Kita harus ingat bahwa jari-jari itu setengah daripada diameter. Sedangkan diameter itu 2 kali daripada jari-jari. Ini cara menjawabnya. Kita gunakan rumus volume kerucut yang tadi, yaitu 1/3 dikali V dikali R pangkat 2 dikali T. Menjadi 1/3 dikali 3,14. Nah, di sini saya menggunakan V-nya itu 3,14 dikali 6 dikali 6 dan dikali 7 karena untuk jari-jarinya 6 dan untuk tingginya 7 cm. Selanjutnya 1/3 dikali 3,14 dikali 36. 36 dari mana? Dari 6 kali 6. 6 kali 6 36, maka langsung dikali 7. Jadi kita operasikan terlebih dahulu yang memiliki pangkat 2 untuk mempermudah. Selanjutnya 1/3 dikali 3,14 dikali 252. 252 di sini hasil perkalian dari 36 dikali 7 hasilnya 252. Maka selanjutnya 1/3 dikali 791,28. Jadi 252 ini dikali 3,14, maka hasilnya 791,28. Maka hasil daripada 791,28 dikali 1 dibagi 3 menghasilkan 263,76 cm kubik. Sebenarnya ini untuk 791,28 ini bisa dihilangkan untuk komanya, sehingga di sini pun bisa langsung dihilangkan. Jadi ketika di bawah 0,5 itu berarti dikebawahkan, sehingga kalau di atas 0,5 maka dianggap menjadi 1. Jadi kalau di bawah 0,5 itu dianggap hilang, sedangkan kalau di atas 0,5 berarti dianggap 1. Jadi ini pun kalau misalnya mau dihilangkan untuk koma di bawah belakangnya berarti hasilnya 264 cm kubik. Namun untuk lebih memperjelas ya kita tulis saja untuk koma-komanya. Jadi untuk volume kerucut yang memiliki jari-jari 6 cm dan tinggi 7 cm itu 263,76 cm kubik. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya agar lebih memantapkan lagi, lebih memahami lagi tentang menghitung volume kerucut. Misalnya, sebuah kerucut dengan tinggi 30 cm memiliki alas dengan keliling 88 cm. Tentukan volume dari kerucut tersebut. Nah, cara menjawab soal seperti ini karena tadi kan kalau kita ingin menentukan volume kerucut itu harus diketahui itu diameter atau jari-jari dan tinggi. Sedangkan di sini tinggi sudah diketahui dan diameter atau jari-jarinya belum diketahui. Yang diketahui adalah kelilingnya. Berarti cara pertama cari jari-jari alas kerucut dari hubungan dengan keliling. Jadi kita cari dulu jari-jari alas kerucutnya dengan menggunakan hasil daripada keliling alas kerucut tersebut. Setelah itu baru mencari volumenya. Cara penyelesaian soal seperti ini, maka penyelesaiannya seperti ini. Kan untuk rumus keliling lingkaran itu keliling sama dengan 2VR. Berarti tadi kan untuk kelilingnya itu 88, maka 88 sama dengan 2 dikali 22/7 dikali R. Nah, di sini saya menggunakan R-nya 22/7. Maka
Karena R yang ditanyakan berarti R pindah ruas dan jumlah dari keliling yang dari soal juga pindah ruas. Sehingga 7 dikali 88 per 2 dikali 22, maka hasilnya 14 cm. Nah, ini adalah untuk jari-jari alas yang telah diketahui kelilingnya 88. Nah, kalau sudah diketahui jari-jarinya 14 cm, berarti kita bisa menentukan volume daripada kerucut tersebut. Berarti volume sama dengan 1/3 dikali V dikali R pangkat 2 dikali T. Maka 1/3 dikali 22/7 dikali 14 dikali 14 dikali 30, maka akan menghasilkan 6160 cm kubik. Nah, ini hasil daripada volume kerucut yang hanya diketahui tinggi kerucut dan keliling daripada alas kerucut. Jadi kalau misalnya tidak ditentukan diameter atau jari-jarinya, berarti kita harus mencari dulu jari-jari atau diameternya. Kalau misalnya yang diketahui luas, ya kita menggunakan rumus luas. Lalu kita cari untuk R atau R-nya. Nah, berhubung di soal ini yang diketahui adalah kelilingnya, berarti kita menggunakan rumus keliling untuk mencari R. Nah, agar lebih memahami materi kali ini, Om telah sediakan soal evaluasi sebanyak 4 soal. Soal yang pertama, sebutkan sebuah kerucut mempunyai jari-jari 9 cm dan tinggi 4 cm. Hitunglah volume kerucut tersebut. Nah, di soal di sini telah dikasih V-nya, dikasih clue untuk V-nya. V-nya itu menggunakan 3,14. Soal kedua, hitunglah volume kerucut yang berdiameter 12 cm dan panjang garis pelukisnya 10 cm. Ini pun nah, kalau untuk soal nomor 2, untuk V-nya tidak dikasih clue, berarti kita bebas mau menggunakan 3,14 silakan, atau 22/7 pun tidak jadi masalah. Untuk soal nomor 3, Budi membuat topi kerucut dari kertas karton. Diameter lingkaran kerucut 14 cm dan tinggi kerucut 20 cm. Berapakah volume kerucut topi milik Budi? Nah, untuk soal nomor 4, jika panjang OB sama dengan 6 cm dan TB sama dengan 10 cm, tentukan volume kerucut. Nah, untuk nomor 4 maksudnya dari gambar ini ya. Nah, dari gambar yang disajikan. Jadi, misalnya dari O ke B ini panjangnya itu 6 cm. Nah, dari T ke B atau garis pelukis panjangnya 10 cm. Tentukan volume daripada kerucut tersebut. Jadi, tentukan volume daripada kerucut yang ada di gambar ini. Om tunggu diskusi soal evaluasi ini di kolom komentar. Hanya itu pembelajaran kali ini tentang menghitung volume daripada kerucut. Mudah-mudahan dapat dimengerti, mudah-mudahan bermanfaat, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran matematika di video-video selanjutnya. Tapi sebelum menutup video kali ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya agar setiap Om membuat video pembelajaran selanjutnya, kalian menjadi orang yang pertama mendapatkan notifikasi dari Om. Selain daripada itu, like, komen, dan share ke sosial media yang kalian miliki agar teman-teman yang lain dapat mengetahui dan video ini dapat bermanfaat untuk khalayak banyak. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.